Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabul Janaiz, kitab terkait dengan jenazah. Dan malam hari ini kita akan masuk di pembahasan memandikan mayat di hadits 527. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilati famata iksiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbain, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kita, beliau bersabda pada orang yang jatuh dari kendaraannya, kemudian dia meninggal, dan ini kejadian pas waktu itu dia sedang wukuf, jatuh dan diinjak. Maka kata Nabi, kan ini hadis diringkas, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dalam dua pakaiannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca lagi setelahnya karena ada 3 hadis beliau sebutkan semua tentang memandikan. Kata beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma aradu ghusla Rasulillah qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla. Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tatkala mereka para sahabat ingin memandikan Rasulullah, maka mereka berkata, demi Allah kami tidak tahu apakah kita buka pakaian Rasulullah atau sebagaimana kita buka orang yang meninggal di antara kami atau tidak. Jadi biasa para sahabat kalau memandikan mayat, pakaiannya itu dibuka, yang ditutup hanya auratnya saja, antara pusar dan lutut. Ketika Rasulullah meninggal, mereka waktu itu berpikir kita juga buka atau tidak seperti yang lain. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa an Ummi Atiyah, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, dakhala alaina nabi wa nahnu nughassilu ibnatah faqala iksilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Falamma faraqna adhannahu fa'alqa ilaina hiqawah faqala ash'irnaha iyyah, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi
masuk kepada kami. Waktu itu kami sedang memandikan putri beliau yang meninggal. Kami sedang memandikan putri beliau yang sedang meninggal. Maka beliau berkata kepada kami, mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kalian memandang perlu. Dibutuhkan lebih dari 3, lebih dari 5. Dengan air dan daun bidara. Jadikan di akhir kafur. Iya. Atau sedikit dari kafur. Tatkala kami selesai, kami umumkan kepada beliau. Kami sampaikan kepada beliau bahwa kami sudah selesai memandikannya. Maka Nabi memberikan kepada kami sarungnya. Nanti ini dibahas di kafan. Faqala, beliau berkata, kafani dia dengannya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Nabi bersabda, ibda'anna bimayaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Mulai dengan yang kanan, mulailah dengan anggota wuduknya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam lafaz Imam Bukhari, fadhafarna sya'ruha thalathata qurun. Kami mengikat rambutnya menjadi 3 bagian. Fa'alqainaha khalfah, dan kami jadikan semua di belakangnya. Di belakang. Ini riwayat-riwayat yang belum sebutkan terkait dengan memandikan mayat. Ini kita akan bahas insyaallah di pertemuan malam hari ini, dan tentunya ini tidak bisa diambil satu kali. Dan kita akan ambil lagi nanti di pekan depan. Pertama, yang beliau ingin sampaikan kepada kita adalah hukum memandikan mayat. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa memandikan mayat dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikannya, gugur dosa dari yang lain. Karena dia fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang memandikannya, maka seluruhnya berdosa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ghuslul mayyit fardu kifayah bi ijma'il muslimin. Memandikan mayat adalah fardu kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya apa yang beliau sebutkan di kitab ini. Nabi berkata kepada sahabat yang meninggal, iksiluh bima'in wasidr. Mandikan dengan air dan daun bidara. Juga ketika putri belum meninggal, kata beliau, iksilnaha salatan au khamsan. Mandikan dia 3 kali atau 5 kali, au aktsar min dzalik, atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalik, jika kalian memandang butuh dilakukan. Bima'in wasidr, dengan air dan daun bidara. Ini kan perintah-perintah yang menunjukkan wajibnya kita memandikan mayat. Setelah itu, berapa kadar wajib dalam memandikan mayat? Para ulama kalau dalam masalah ini ada sedikit silang pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat paling rendahnya 3. Tidak boleh kurang dari 3 dalam memandikan mayat. Paling rendahnya 3. Apa dalil mereka? Hadits Ummu Atiyah ketika mereka memandikan putrinya Nabi.
Nabi berkata kepada mereka, iksilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik. Mandikan dia 3 atau 5 atau lebih dari itu. Itu 7, 9, 11. Kalau memang dibutuhkan. Nabi memulai dengan angka 3. Ini dalil mereka yang mengatakan paling sedikit 3. Ini mazhab Abu Hanifah. Sementara ulama yang lain, dan dalam hal ini adalah mayoritas ulama fikih. Mayoritas ulama fikih, mereka mengatakan kadar paling wajibnya adalah sekali. Kalau sudah disiram dari kepala, kanan, kiri, ke bawah, sampai seluruh badannya kena air, hilang fardunya. Hilang kadar wajibnya. Dan ini yang benarnya. Paling rendah 1 kali. Walaupun sunnahnya 3 kali. Kalau dibutuhkan, ditambah menjadi 5. Jika dibutuhkan, ditambah lagi 2 menjadi 7. Jika dibutuhkan, tambah lagi 2 menjadi 9. Jika dibutuhkan, ditambah lagi 2 menjadi 11. Iya. Jadi boleh 1. Boleh 1 kali. Dan sunnahnya paling rendah 3 kali. Dan kenapa kita bilang begitu? Untuk mengkompromikan hadits tadi dari Ummu Atiyah dan Ibnu Abbas yang pertama. Karena hadits Ummu Atiyah katanya 3 kali. Sementara hadits Ibnu Abbas yang pertama, iksiluhu bima'in wasidr, mandikan dengan air dan daun bidara, sekali. Sehingga dikompromikan 2 hadits itu. Boleh sekali, tapi sunnahnya 3 kali. Kalau dibutuhkan 5, kalau dibutuhkan 7, kalau dibutuhkan 9, begitu. Itu yang benarnya insya Allah, supaya kita berdalil dengan semua dalil dalam masalah ini. Iya, semua dalil yang dibawakan. Masalah berikutnya, masalah membuka pakaian dari orang yang kita mandikan kalau belum terbuka pakaiannya. Kan kita sudah berbicara sebelumnya bahwa ketika ada saudara kita yang meninggal, itu dianjurkan untuk dibuka pakaiannya waktu lentur ya, badannya, tulang-tulangnya belum kaku. Tapi kan kadang kita dapat orang meninggal di rumah sakit belum dibuka pakaiannya, sampai ke tempat kita masih punya pakaian. Iya, masih punya pakaian. Apakah sunnah kita sebelum mandikan membuka pakaiannya? Para ulama rahimahumullah, seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat, Imam Malik, Abu Hanifah rahimahumullah, mereka katakan dibuka pakaiannya sebelum dimandikan. Dalilnya apa? Ini hadits yang ada di hadapan kita. Mereka hanya ragu, apakah Rasulullah juga dibuka atau tidak? Seperti kita membuka mayat-mayat kita yang lain. Kan dari situ kita bisa tahu bahwa mereka membuka pakaian selain Rasulullah. Cuman waktu Rasulullah mereka bimbang, kita buka enggak atau tidak. Karena terhormatnya jasad dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tentunya apa yang mereka katakan ini yang benarnya. Walaupun di sana ada yang berpendapat lain. Seperti Imam Syafi'i, beliau tidak berpendapat untuk membuka pakaiannya. Langsung mandikan saja dengan pakaian. Mandikan saja dengan pakaiannya. Imam Syafi'i. Tapi yang benarnya, karena hadits jelas ya. Hadits jelas
mereka membuka pakaiannya. Iya, mereka membuka pakaiannya. Kemudian setelah itu ketika kita mau memandikan mayat, sudah siap semuanya, maka kita sunnah untuk melakukan beberapa persiapan disebutkan oleh para ulama. Yang tentunya tidak ada di hadits ini, tapi dibahas untuk faedah. Jika dimudahkan bagi yang memandikan, sunnah untuk memakai kaos tangan. Tapi yang langsung memandikan, nanti yang melakukan istinja, cebokkan, bersihkan najis, itu disunnahkan pakai kaos tangan. Tapi kalau tidak ada masalah. Iya, itu mereka katakan supaya nanti tidak sentuh langsung kelaminnya, auratnya, mayat. Itu saja. Iya. Terus juga ketika mayat diangkat ke tempat mandi dengan kain yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kain panjang yang ditutup dari atas ya, kita sudah bahas itu, yang ditutup dari arah atas dan kita lipat ke bawah punggungnya. Itu kan kita angkat bersama kain itu. Masih dengan itu, kita masukkan di tempat mandi, baru disiapkan satu kain untuk menutup auratnya. Untuk menutup auratnya. Iya. Sebelum kita buka, itu kain yang panjang tadi itu, yang menutup seluruh badannya, tentunya kita buka dulu ya dari arah bawah, kiri dan kanan yang tertindis oleh mayat. Setelah itu kita tutup kain satu yang menutup antara pusar dan lutut. Setelah itu kita tarik kain yang panjang tadi dari bawah, itu kain kita keluarkan. Kita tarik. Dan sekarang berarti dia tertutup auratnya hanya antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Iya. Tarik dari bawah, boleh juga sebenarnya tarik dari atas, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Jadi kita tarik kain keluar, mayat sekarang siap untuk dimandikan. Sebelum diwudukan, belum tidak sampaikan di sini hadis terkait dengan mengurut halus perutnya. Jadi kita miringkan, tapi hati-hati kata para ulama, jangan miring sampai duduk, tapi miring sedikit. Ada menopang dari belakang, miring sedikit. Jangan miring sekali, karena akan patah tulang punggungnya disebabkan karena dia kaku. Iya. Sebenarnya bagus ada mayat ini ya. Saya cerita sendiri ini. Jangan sampai kita menghayal ya. Iya. Jadi kita miringkan begini. Atau ada sesuatu yang bisa dicontohkan? Dua meja. Satu meja lagi. Supaya ada mayat satu. Bisa diadakan? Karena kayaknya menghayal, saya lihat mata-mata ini. Ada tempat mandi mayat di luar? Tidak ada. Mana Pak Iskandar, Hafidzakallah? Ada di tempat mandi mayat? Kasih masuk ke sini. Jangan berdiri nah, supaya semua tetap duduk. Singkir kami ini. Meja. Supaya tembus nanti air disiram dari atas. Iya, kita tutup begini, baru kita tarik ini kain yang dibawa sambil ditahan ini. Ditahan kain tengahnya. Tarik ke bawah.
kita simpan kain. Jadi sisa ini yang di tengah. Iya. Nah, sebelum kita mulai mandi tadi disunahkan bagi kita untuk menegakkan. Pelan-pelan. Iya. Jangan tegak sekali. Tegak begini saja. Tegak begini. Karena mayat itu lebih berat daripada yang hidup, ada yang bantu. Kenapa gemetar? Bismillah. Belum baca mati. Takut sih. Alhamdulillah, gemetar anggotaku ini. Jadi tegak begini, baru kita urut perutnya. Kenapa kita urut? Supaya nanti setelah mandi 3 kali, tidak ada lagi keluar. Karena kapan keluar lagi? Tambah lagi 2. Itulah jadi 5. Keluar lagi, tambah lagi 2. Itu jadi 7. Itu gara-gara itu najis yang keluar. Jadi kita urut dulu, sampai kita merasa bahwa sudah keluar semuanya, maka kita tidurkan kembali dan kita cebok sekarang. Iya. Kita cebokkan, bersihkan dengan cara kita siram dari sini dan kita masukkan tangan kita yang sudah pakai kos tangan tadi dari bawah. Dari bawah. Iya. Ini yang kita lakukan. Karena tadi kita bilang mandinya adalah sunnahnya paling sedikit 3, maka kita siapkan 3 air. Kalau kita hanya memiliki 1 ember saja, berarti nanti yang mengganti airnya itu yang harus cepat. Tapi kalau kita memang alhamdulillah di tempat memandikan mayat ada 3 ember, ya sudah. Langsung saja siapkan 1 ember sepakat, campur dengan kapur. Iya, kapur apa itu? Kapur barus, bukan kapur ajaib, Pak. Iya, kapur barus. Banyak dijual. Banyak dijual. Itu sudah dicampur yang ditumbuk, halus, nanti pakai saringnya, saringan. Supaya enggak banyak di melengket pecahannya di badan mayat. Nanti pakai saringan airnya. 1 embernya dicampur dengan daun bidara, atau sekarang kata para ulama penggantinya daun bidara, boleh sabun kalau tidak ada. Iya. Karena nanti ada tujuannya, ada hikmahnya. Dengan daun bidara itu kulitnya menjadi lentur kembali. Yang tadi itu kaku, daun bidara itu membuatnya lentur. Iya, sehingga mudah dimandikan, tidak kelupas kalau kita nanti qadarullah gosok. Yang kedua itu ember itu. Ember pertama apakah hanya air saja atau dengan daun bidara? Diperselisihkan. Itu untuk ember pertama. Dan mayoritas ulama mengatakan karena Nabi bilang mandikan dengan daun bidara dan air dan daun bidara, terakhir adalah kapur, maka mereka mengatakan ember pertama, kedua daun bidara. Karena Nabi tidak memisahkan airnya. Tidak memisahkan airnya. Jadi tidak apa-apa air pertama daun bidara, air kedua daun bidara, air ketiga nanti baru kapur saja. Kapur saja. Iya. Jadi kita sudah cebok, sudah siapkan airnya, sudah aman. Maka kita mulai dulu dengan wudhu. Karena dalam hadis tadi yang kita baca, mulailah dengan anggota wudhunya. Jadi kita wudukan itu mayat seperti kita wudu mau sholat. Bagi yang memandikan mayat, dia yang wudukan. Kalau bisa diwudukan, kalau tidak bisa diwudukan, maka dia tayamumkan. Seperti kita bertayamum mau sholat, persis. Tidak ada perbedaannya. Maka kita wudukan. Kita bayangkan bahwa kita yang berwudu. Yaitu kita mencuci telapak tangannya. Iya. Kanan, kemudian baru kiri. Seperti biasa, 3 kali. Setelah itu, apakah kita kumur-kumurkan dan masuk air ke hidung? Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama. Disebabkan karena di air itu akan langsung masuk ke dalam perutnya.
Mayat, Pak, tidak bisa dia keluarkan kembali seperti kita. Maka di antara para ulama ada mengatakan tidak sunnah lagi kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Karena dia tidak bisa lagi mengeluarkan. Mayoritas ulama tetap berlaku, hanya saja caranya yang berbeda. Yaitu kita tidak masukkan air. Kita basahkan tangan kanan kita ke air dan kita sentuhkan ini, lubang hidungnya dan bibirnya. Kalau terbuka ya kita sentuhkan tangan kita yang sudah basah. Ingat, tidak boleh air. Karena kalau air akan masuk, itu nanti jadi kencing lagi. Itulah nanti lagi kalau kita angkat, keluar lagi kotoran. Kan jadi air kencing. Butuh lagi kita mandikan. Jadi hati-hati di bagian muka. Setelah kumur-kumur dan masuk di air ke hidung tadi, dengan tangan saja yang kita sudah basahkan, maka kita mulai mencuci wajahnya. Cuci wajah tidak boleh siram pakai air. Kenapa? Akan masuk nanti lebih banyak lagi air di mulut, di hidung, di telinga. Maka kita hanya basahi tangan. Basahi tangan kita, baru kita lap wajahnya. Baru kita lap wajahnya. Iya. Setelah itu boleh 3 kali. Pokoknya seperti wudhu kita. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kita sudah lap muka wajahnya. Setelah itu kita cuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Tangan kirinya sampai ke siku 3 kali. Setelah itu kita usapkan kepalanya. Seperti kita mengusap kepala kita. Kita mulai dari bagian depan kepalanya ke belakang. Kemudian kita ke depan lagi dan ke telinga. Setelah itu kita cuci kakinya. Kanan sampai ke mata kaki. Kiri sampai ke mata kaki. Selesai wudhu. Nah, sekarang kita mulai dengan memandikannya. Cara memandikannya adalah kita mulai dari kepala. Kita siram bagian atas kepalanya ini dengan air sampai basah. Hati-hati ke muka. Kalau muka cukup kita lapkan dengan air yang tangan sudah basah. Jangan pergi siram mukanya. Karena kita harus perlakukan dia ini seperti kita masih hidup. Karena menyakiti mayat saat kita memandikannya sama dengan menyakitinya saat hidup. Kita mau nggak air ada selang disiram ke muka kita? Kan tidak mau. Kita saja yang hidup tidak suka. Padahal kita bisa saja mengeluarkannya kembali. Mayat tentunya tidak. Dia tersakiti apa yang kita tersakiti dengannya. Jadi hati-hati kita. Jadi kita siram kepala. Bagian belakangnya ini adapun mukanya dibasahi pakai tangan kita. Selesai kepala. Maka kita mulai dengan kanan yang Nabi bilang tadi. Mulailah dengan kanan. Ini kanan, ya. Kita mulai dari bagian atas sini. Dari sini, leher ini ke bawah, bagian atas. Setelah selesai, maka kita balik, kita miringkan mayatnya. Makanya ini nanti butuh yang membantu. Kita miringkan mayatnya. Wah, ini punya HP mayatnya, belum dikasih di ahli waris. Baik, iya. Kita miringkan begini mayatnya, baru kita siram bagian bawah. Siram bagian bawah. Iya, setelah kita merasa sudah basah, kita kembalikan, baru kiri atas. Kiri atas. Setelah itu kita miringkan lagi. Iya, baru kiri bawah. Setelah itu selesai sekali. Tidak perlu kita sabun-sabun. Tidak perlu, karena kita sudah campur airnya dengan daun bidara. Kita sudah campur sabunnya dengan air. Bukan kita pergi lagi mensabunnya. Di air sudah kita sabuni. Jadi daun bidaranya itu sudah campur dengan air. Sabun kita sudah campur dengan air. Tidak sabun lagi. Tidak sampo lagi karena kepalanya kan sudah ada air daun bidara. Sudah harum. Iya, karena kalau kita sampo sabun lagi, itu nanti kena matanya. Itu masalah lagi. Itulah orang itu sekarang butuh lagi bungkus pakai kain itu.
kayak terpal. Kenapa? Basah nanti kain kafannya. Kenapa bisa basah kalau kita sudah lap? Itu kesalahan sebenarnya karena air tadi yang masuk keluar lagi di bawah. Ah, ini masalah. Seharusnya kan harus kita mandikan lagi. Makanya untuk hindari itu tidak boleh. Ini bukan mandinya kita. Dia ini hanya memang mandi wajib. Namanya mandi wajib. Walaupun tidak sampo, tidak sabun, sudah sah. Jangan kita bilang, oh, Ustadz supaya harum-harum menghadap kepada Allah. Amalan. Yang membuat kita harum menghadap kepada Allah, amalan. Bukan sabunnya kita. Bukan. Itu harus dipahami baik-baik. Jadi ini kita mandikan kewajiban kita. Yang hidup. Kewajiban kita yang hidup. Dia ini menghadap kepada Allah dengan amalannya. Iya. Dengan itu selesai sekali. Selesai sekali. 2 kali persis seperti tadi tanpa wudhu. Yang kurang adalah wudhu. Kita mulai lagi dengan kepalanya. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. 2 kali. Mulai lagi dengan kepalanya. Kanan atas, bawah, kiri, bawah. Selesai 3 kali. Sudah, selesai. Cepat. Seperti itu memandikan mayat. Yang penting sudah kena semua badannya. Sudah kena semua badannya. Iya. Setelah itu kita handuki, kita lap kering. Lap kering. Kita lap kering, supaya kering tentunya kita ganti ini kain yang tadi basah yang menutup antara pusar dan lutut. Kita ganti dengan kain kering. Iya, sudah ganti ya kita tarik. Kita tarik, lap kering. Setelah itu ditutuplah kembali pakai kain yang panjang tadi. Tutup kembali pada kain yang panjang tadi. Tutupnya persis seperti sebelumnya. Dari atas. Kenapa dari atas? Nanti masalah di kain kafan. Jadi kita tutup dari atas, kita lipat ke bawah begini. Iya. Setelah itu kita angkat mayatnya. Dalam keadaan kain kafan sudah siap. Yang nanti kita akan bahas di pembahasan mengkafani. Dengan ini sudah tamat memandikan mayat. Alhamdulillah, silakan bangkit kembali. Kita paham kan? Iya. Dengan ini semua kita bisa memandikan mayat. Karena memandikan mayat itu mudah. Tidak sulit. Jazakumullah khairan. Jadi sudah cukup, kita tutup. Tutup. Iya kan saya sudah jelaskan sampai 3 kan. Kan pertama, kedua daun bidara. Ketiga kan saya sudah bilang memang. Sudah bilang memang ada 3 air. Makanya saya cuma jelaskan bahwa 1, 2, 3. Karena airnya sudah saya jelaskan. Tinggal kita siram sesuai dengan air tadi urutannya. Bidara, air daun bidara, air daun bidara, air kapur. Seperti itu. Iya. Kita bisa pahami kan? Inilah yang beliau ingin sampaikan di hadis yang baru kita baca tadi itu. Saya kira kita akan membahasnya banyak kali ya. Iya, ternyata hanya sekali. Sisa berikutnya adalah kelengkapan pembahasan. Yaitu nanti akan dibahas bagaimana kalau mayatnya yang ada lukanya. Bagaimana, apakah boleh memandikan dengan air panas, air hangat. Bagaimana kalau perempuan itu meninggal dalam keadaan haid. Bagaimana kalau perempuan itu atau orang meninggal dalam keadaan junub. Berapa kali dimandikan. Ini nanti. Sama juga dengan masalah mengepang rambutnya. Ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan pekan depan. Iya, kita bahas di pertemuan
pekan depan insya Allah itu sisa masalah yang disampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sini ada pertanyaan pertama, Ustadz izin bertanya, saya pernah melihat ketika si mayat hendak diangkat keluar dari rumahnya, keluarganya sempat mentangisi, lalu ada yang berkata, itu air mata dijaga, jangan sampai kena si mayat, tolong penjelasannya. Tidak ada itu. Tidak ada yang sahih dari Nabi tentang itu. Tidak masalah kena si mayat. Ada memang mereka katakan akan begini dan begitu. Itu hanya khurafat. Itu hanya khurafat. Kita sudah bahas sebelumnya. Boleh seorang itu mencium orang yang meninggal. Ya namanya orang cium kadang lagi sedih. Ada air mata. Ya ada air mata. Itu ada di sana yang disebutkan. Ya. Siapa yang pernah bertanya? Kenapa dilarang kena air mata? Siapa yang pernah dapat khurafatnya? Tidak ada yang pernah dapat? Kenapa mereka larang? Iya. Itu hanya hal yang tidak berdasar dengan dalil. Kemudian bismillah, apa doanya Ustadz ketika si mayat hendak dimandi, dikafani dan dikuburkan? Karena saya lihat berbeda-beda cara orang melaksanakan. Kalau dikafani tidak ada, dimandikan juga tidak ada, kecuali ya bismillah. Dan niat memandikan mayat. Mengkafani ya bismillah. Tidak ada doa khusus, kecuali menguburkan. Bismillah. Apa itu? Apalagi istilah bismillah? Ala millati? Apa? Ala millati Rasulillah. Nanti akan datang itu insya Allah di pembahasan menguburkan. Ya, kalau selain itu tidak ada doa khusus. Wallahu alam. Apa Ustadz, ana mau bertanya, jika si mayat tidak mungkin diwudukan karena adanya luka, tidak bisa kena air karena habis operasi di bagian tubuh yang ya air wudu dalam hal ini adalah bagian kepala dan ubun-ubun. Apakah kita tayamumkan? Cara tayamumnya bagaimana? Apakah kita yang memegang tangan lalu mentayamumkan atau dengan tangan pemandi kami yang mentayamumkan? Jadi cara mentayamumnya adalah tayamum seperti biasa itu ya. Kita yang tepuk. Kemudian kita yang usap tangannya dan wajahnya. Bukan tangannya ditepukan, bukan kita, tangan kita. Cuman terkait dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, sebenarnya mayat itu kan nanti juga akan kita jelaskan. Ada memang tidak bisa sama sekali dimandikan. Misalnya dia terbakar, melepuh seluruh badannya. Kalau ini ditayamumkan. Ada yang bisa kena air sebagian, tidak bagian tertentu. Maka ini tetap dimandikan. Cuman pada tempat yang tidak boleh kena air, kita tidak boleh siram. Cukup kita basahi tangan kita dan lap di atasnya. Seperti kita hidup. Kita ada perban. Sementara kita junub. Kita tetap mandi. Wajib mandi. Cuman yang diperban itu adalah kita tidak siram. Cukup kita lap. Dengan tangan yang basah. Itu saja. Mayat juga begitu. Mayat juga seperti itu kita lakukan. Jadi kita tetap mandikan. Siram yang bisa disiram. Yang tidak bisa disiram, lap di atasnya. Kita lap di atasnya. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukum sholat memakai masker? Dan ini dilakukan sejak masa COVID hingga sekarang. Sekarang tidak boleh lagi ya. Karena perempuan saja yang pakai cadar, perempuan yang pakai cadar, wajib kalau sholat dia buka cadarnya. Kecuali ada laki-laki yang lalu lalang yang bukan mahramnya, dia pakai karena untuk menutup aurat. Tidak ada lagi, waktu itu kita taat pemerintah. Pemerintah menganjurkan kita pakai masker, kita pakai masker. Dan sepakat para ulama tidak sah sholat pakai masker. Tidak sah. Cuman karena ada penyakit yang nanti membuat orang lain merasa dia sakit karena kita, maka kita pakai sekaligus anjuran dari pemerintah. Kalau sudah hilang sebab itu, maka hilang juga hukumnya. Hilang sebab itu, hilang juga hukumnya. Untuk sekarang, ya kita kalau sholat tidak boleh pakai masker. Karena asalnya memang tidak boleh kita pakai masker. Tidak boleh kita pakai masker. Seperti itu. Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.